Puji Tuhan. Selamat sore saya ucapkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hari yang terakhir kita berdoa selama 10 hari. Di dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8 kita meneruskan ayat ini lagi. Tetapi tema kita pada hari ini adalah kuasa Roh Kudus. Tema kita kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, inilah janji Tuhan kepada murid-murid Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Nah, di dalam pasal 2 ayat 14 kita melihat setelah mereka berdoa selama 10 hari di kamar loteng Yerusalem, ada kurang lebih 120 orang berdoa. Di ayat pasal 2 ayat 14 berkata demikian, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dengan wibawa ilahi, Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, mendengar 120 orang ini berdoa. Di dalam ayat-ayat sebelumnya ada beberapa bahasa yang mereka saksikan terjadi pada waktu itu, sehingga Petrus berkata, camkanlah perkataanku ini. Ayat 15 berkata, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Pada masa itu orang Yahudi, mereka mengalami kebingungan dengan kuasa Roh Kudus tercurah pada masa itu. Nah, puji Tuhan, bukan hanya pada masa itu, sampai sekarang kuasa yang sama Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, supaya setiap orang yang mau percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, dapat melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah gereja Tuhan pada saat kita sungguh-sungguh datang beribadah, datang berdoa, mencari Roh Kudus. Dan Roh Kudus sampai hari ini Tuhan curahkan di tengah-tengah gereja Tuhan, sama dengan pengalaman gereja mula-mula. Gereja mula-mula mereka berdoa sehati, dan kita melihat mujizat terjadi. Di ayatnya yang ke-38 kita melihat Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus berkata, bertobatlah, memberi dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan, dengan tegas Petrus berkhotbah dengan wibawa Roh Kudus. Dan Petrus berkata, setelah kamu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Luar biasa kuasa Tuhan. Pada saat Petrus berkhotbah, Tuhan nyatakan mujizatnya. Di ayat 41 kita melihat ada 3.000 orang bertobat, menerima Tuhan dan Juru Selamat pada saat Petrus berkhotbah penuh dengan Roh Kudus pada masa itu. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu. Nah, orang-orang yang telah mendengar firman Allah, khotbah Petrus
yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan wibawa Roh Kudus. Kita melihat memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa saudara. Kita melihat Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, 3.000 jiwa bertobat. Dan kita melihat di sini Roh Kuduslah yang menobatkan orang-orang Yahudi ini untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan curahkan di tengah-tengah gereja Tuhan sampai saat ini. Tuhan sedang bekerja di ladangnya, Tuhan sedang bekerja dalam pengirikannya. Dan kita melihat saudara betapa ajaibnya Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Seterusnya kita melihat Petrus yang penuh dengan Roh Kudus yang kedua. Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Kisah Rasul pasal 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpang tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, kita melihat kuasa penumpangan tangan begitu luar biasa. Pada saat Petrus sedang berdoa dan mendoakan orang-orang pada waktu itu, dan apa yang terjadi? Petrus menumpang tangan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan diajarkan oleh manusia. Ikuti saya berbahasa roh, silakan berbahasa roh, itu salah. Roh Kudus bukan diajarkan ikuti saya berbahasa roh. Roh Kudus bukan disuruh silakan berbahasa roh, tidak. Tetapi kita melihat di mana Petrus menumpang tangan dan mereka dipenuhi dengan Roh Suci. Mudah untuk dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita hanya berkata haleluya, haleluya. Kita menguduskan hati kita, kita menguduskan jiwa kita, minta kelayakan kepada Tuhan. Dengan seketika lidah kita ini, mulut kita ini keluh, dan tidak lama kemudian kita mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan dikatakan ikutin saya berbahasa roh, itu salah, itu bukan roh. Kemudian Roh Kudus disuruh silakan berbahasa roh, itu keliru. Roh Kudus bukan diperintah, dan Roh Kudus bukan meniru-niru orang untuk berbahasa roh, tidak. Tetapi Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri yang membaptis siapa yang punya kerinduan untuk terima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu masuk melihat kerinduan hati manusia. Kalau hati manusia tidak jujur, tidak mungkin kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan saudara. Itu sebabnya keliru kalau ada orang berkata ikutin saya berbahasa roh, silakan berbahasa roh, itu salah. Kita melihat Petrus hanya menumpang tangan. Dengan lembut dia menumpang tangan, terjadilah manifestasi Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Tidak perlu didorong-dorong. Ada orang menumpang tangan didorong sehingga jatuh. Tidak perlu. Dengan lembut menumpang tangan, maka terjadilah manifestasi Roh Kudus dalam hidup gereja Tuhan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat 18 kita melihat, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayatnya kita melihat bahwa sampai 19, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku
di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Kita melihat Simon menawarkan uang kepada Petrus. Apa kata Petrus kepada Simon? Petrus dengan tegas mengatakan kepada Simon yang menawarkan uang itu kepadanya. Kata Petrus, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi kita melihat bahwa karunia Allah, Roh Kudus itu tidak bisa dibeli dengan uang. Mungkin dewasa ini ada orang menawarkan uang kepada hamba Tuhan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu adalah menyesatkan. Itu keliru. Kita melihat Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Petrus berkata, binasalah uangmu bersama engkau. Puji Tuhan. Itu sebabnya untuk menerima Roh Kudus bukan karena uang, bukan kita menyogok hamba Tuhan, bukan untuk memberi persembahan materi kepada hamba Tuhan, tetapi dengan hati yang tulus kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, sucikan saya. Tuhan, saya rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kerinduan hati itu, maka Tuhan Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus membaptis saudara dengan Roh Kudus. Maiki mi wajai pawamai, taiki mi wajai paisami, Allah sepai padi wutu, ceng i, ceng pai, ceng lau, ho su ceng ji zhao ze zhuo lo se maiki mo, hong zu ji zhao ze zhuo lo se paiki mi wutu zai. Terima kasih Tuhan. Apa kata Petrus tentang kasih karunia itu? Ayat 21 dikatakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Petrus katakan tidak ada hakmu. Jadi sebesar apapun uang diberikan kepada Petrus, Petrus katakan tidak ada hakmu. Malah Petrus katakan binasalah engkau bersama dengan uangmu. Jadi kalau ada orang menyogok memberikan uang kepada hamba Tuhan, tumpang tangan saya supaya saya dipenuhi Roh Kudus, itu keliru. Tetapi dengan hati yang tulus kita datang kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tegas ayat 21 dikatakan bahwa hati itu tidak lurus. Saudara perhatikan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan, kalau hati tidak lurus, maka semua yang dikerjakan oleh manusia Tuhan gagalkan. Kita melihat Simon, hati yang tidak lurus, hati yang tidak benar. Tuhan tahu hatinya, sehingga Petrus katakan binasalah uangmu bersama engkau. Ayat terakhir dikatakan demikian, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Dengan tegas Petrus berkata, bertobat dari kejahatan itu. Kasih karunia Tuhan tidak bisa dibayar dengan uang. Kasih karunia Tuhan tidak bisa dibayar dengan materi. Hanya dengan hati yang penuh kerendahan, hanya dengan hati untuk datang berdoa dengan tulus kepada Tuhan, saudara memperoleh baptisan Roh Kudus. Apa kata Petrus? Sebab kulihat
bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Nah, inilah orang yang dikuasai kejahatan seperti empedu yang pahit. Memikirkan bahwa kasih karunia Tuhan bisa dibeli, kuasa Tuhan bisa dibeli. Tuhan tidak mau kuasa Tuhan dipermainkan, kekudusan Tuhan dipermainkan. Sehingga Petrus berkata, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, sebab kulihat, Petrus melihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Uang itu, Alkitab katakan, akar segala kejahatan. Gereja Tuhan, kalau tidak bertobat, Alkitab katakan, uang bersama engkau akan binasa. Bahkan pun Alkitab mengatakan, hatimu seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Gereja Tuhan yang tidak bertobat binasa bersama uang itu. Memikirkan tentang kasih karunia bisa dibeli. Puji Tuhan, mai kini wo zu zuo lo se sao se te, xiao lao se mai kini pai pai wu zu tai. Ayat 24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Simon mau bertobat. Oleh karena apa? Kuasa Tuhan yang membuka mulutnya ini, Roh Kudus menjamah dia supaya dia bertobat dari segala kejahatan. Kalau tidak bertobat, ulah bersamanya binasa. Itu sebabnya gereja Tuhan, kita harus bertobat. Kita memikirkan kita ada uang, kita sudah berhasil punya materi, sehingga menganggap rendah kasih karunia Tuhan, menganggap remeh kuasa Tuhan. Alkitab katakan, bertobatlah. Karena apa? Uang itu bersama-sama dengan engkau binasa. Kita melihat Simon, dia menyadari dia telah berbuat dosa. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Kita datang kepada Tuhan supaya kita memperoleh kasih karunia yang sempurna pada saat kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri, menyerahkan hati ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, mungkin engkau rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Angkat tanganmu dan berserulah kepada Tuhan. Dengan rendah hati kita mengakui dosa. Dengan rendah hati kita minta ampun. Dan saudara alami baptisan Roh. Kita berdoa. Mai kimi wajai pawamai, tai kimi wajai sai samai, pai pai mi wajai lau sete, cang cang mi wajai pawma, hoi kimi wajamai. 偶数这种造者即造者，这种敬者这种造者这。拜拜你我主请造，항舍舍舍即才是这，好老舍个，更有我开你我主即造，操你我家哈，红鸡啊，红鸡菜，红鸡条嘛，火皮白，火里买，红猪鸡老舍舍是烧什么？Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kasih karunia, Engkaulah yang punya kuasa di bumi maupun di dalam kerajaan Tuhan. Engkau yang mengerti setiap hati, yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Engkau yang mengerti. Engkau yang mengerti setiap jiwa yang mempunyai kerinduan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengetahui hati dan pikiran. Kami tidak mau binasa bersama uang itu. Terpujilah nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ampuni kami, Tuhan jamah mereka yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus.
Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Paiking se-orsus se-lau samai. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.